saya NIM 3322209 dari kelas PS5F. Kali ini kami bahas tentang seorang presiden yang berasal dari negara Afrika, yaitu Muammar Gaddafi. Siapa sih Muammar Gaddafi itu? Muammar Gaddafi adalah mantan presiden Libya. Muammar Gaddafi ini dilahirkan di kota Sur pada masa penjajahan Italia dalam keluarga Baduy yang miskin. Dan Gaddafi menganut nasionalisme Arab saat pada masih muda, saat mengenyam di pendidikan militer. Sebelum menjadi presiden Libya, Gaddafi muda mengagumi sosok presiden muda dari Mesir yang bernama Gamal Abdel Nasser. Sejak kecil, Gaddafi sudah tahu soal penjajahan Eropa yang menduduki Libya. Dan pada masa kampanye militer Afrika selama Perang Dunia Kedua, Libya menjadi ajang pertempuran antara negara Italia dan Inggris. Pada tahun 1963, Gaddafi mulai mengikuti pelatihan militer di Benghazi bersama dengan beberapa temannya yang memiliki pemikiran serupa. Angkatan senjata menjadi satu-satunya batu loncatan untuk kesempatan bagi orang-orang yang berada di golongan bawah. Dan Gaddafi menganggap militer sebagai alat untuk merubah keadaan politik. Di bawah pemerintah Raja Idris, angkatan bersenjata militer Libya dilatih oleh militer Inggris, dan hal ini membuat Muammar Gaddafi sangat marah karena ia memandang Inggris sebagai imperialis, sehingga ia menolak mempelajari bahasa Inggris dan bersikap kasar pada pelatih Inggris. Pada tahun 1964, Gaddafi mendirikan Komite Pusat Gerakan Perwira Merdeka bersama dengan jumlah kader yang setia. Kelompok ini menyelenggarakan rapat-rapat rahasia seperti di sel-sel bawah tanah. Dan akhirnya pada tahun 1965 Gaddafi lulus dan menjadi petugas komunikasi dalam Korps Perhubungan Angkatan Darat. Kelompok revolusioner tersebut melengsarkan pemerintah Raja Idris pada tahun 1969. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Muammar Gaddafi menjelmakan Libya menjadi sebuah negara yang sosialis yang disebut dengan Jamahiriyah atau negara rakyat. Pada tahun 1977, Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintahkan oleh Dewan Komando Revolusioner. Ia memerintahkan melalui dekret mengusir orang Italia dan menutup pangkalan-pangkalan militer barat. Ia juga memperkuat hubungan dengan pemerintah nasional Arab, khususnya pemerintah Gamal Abdel Nasser di Mesir. Ia turut memperjuangkan persatuan negara-negara Arab. Tetapi upaya ini tidak berhasil. Selain itu, ia adalah penganut modernisasi Islam yang menggalakkan hukum syariah dan mendukung sosialisme Islam. Ia menasionalismekan industri minyak dan menggunakan keuntungannya untuk memperkuat militer, mendanai kelompok-kelompok revolusioner di luar negeri, dan memperlakukan program-program sosial yang mementingkan pembangunan perumahan seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1980, Libya terlibat konflik dengan perbatasan Mesir dan Chad yang berakhir dengan kekalahan. Pada masa itu, Libya mendukung sekelompok-kelompok militer asing yang mendalangi pengeboman di Lockerbie di Skotlandia. Alhasil, Libya menjadi negara yang dianggap tersingkir dari komunitas internasional. Hubungan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel menjadi sangat buruk. Dan semenjak tahun 1999, Gaddafi mulai menjauhi ideologi sosialisme Arab dan menggalakkan
privatisasi ekonomi atau perbaikan hubungan dengan negara barat dan pan-Afrikanisme. Namun pada tahun 2011, selama peristiwa kebangkitan dunia Arab meletus, demonstrasi di Libya Timur yang menentang korupsi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Keadaan terus memburuk hingga perang saudara terjadi di Libya, dan Mato kemudian ikut campur dengan memihak kepada Dewan Transisi Nasional atau DTT yang anti Gaddafi. Dan pada akhirnya pemerintahan Gaddafi dijatuhkan dan Gaddafi melarikan diri ke kota asalnya Sur. Tetapi di situ ia ditangkap dan dibunuh. Muhammad Jibril setelah tewas dalam baku tempur di kampung halamannya di kota Sirte. Sampai saat ini baik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat maupun Gedung Putih belum memberikan konfirmasi tersebut. Menlu Hillary Clinton sendiri saat ini sedang berada di Kabul, dan ketika diberitahu mengenai pemberitaan ini, komentarnya hanyalah wow, unconfirmed. Karena memang sudah ada beberapa kali sebelumnya di mana ada laporan mengenai tewasnya atau tertangkapnya Muammar Gaddafi, namun ternyata tidak benar. Reaksi masyarakat Amerika sendiri juga tidak seperti pada saat tewasnya Osama bin Laden, di mana ada luapan emosi sehingga masyarakat turun ke jalan. Namun dan Gaddafi merupakan tokoh yang kontroversial karena ia memimpin Libya selama 4 dasawarsa dan ia mendapatkan berbagai penghargaan dan menuai beberapa pujian karena ia memiliki pandangan anti-imperialisme dan mendukung kesatuan Arab. Di sisi lain, kelompok DTN atau yang disebut dengan Dewan Transisi Nasional yang sangat menentang pemerintahan Gaddafi yang dikutuk sebagai seorang diktator yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mendanai terorisme di luar negeri.